Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri Fitri Nurhayati dengan NIM 021. Saya Iswati Diana Hoirunisa dengan NIM 043. Saya Dia Korianda dengan NIM 071. Saya Ahmad Mujani dengan NIM 100. Saya Delis Gilman Pratama dengan NIM 110. Untuk yang pertama yaitu mengenai irigasi. Irigasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha mendapatkan air untuk sawah, ladang, perkebunan, dan lainnya usaha pertanian. Usaha tersebut terutama menyangkut pembuatan sarana dan prasarana untuk membagi-bagikan air ke sawah-sawah secara teratur dan membuang kelebihan yang tidak diperlukan lagi untuk memenuhi kebutuhan pertanian. Diambil dari Sujawati tahun 79. Pada umumnya, sistem irigasi berbentuk selokan atau parit yang melilit sawah atau kebun dan airnya dialirkan dengan memanfaatkan gaya gravitasi atau perbedaan tinggi rendah permukaan tanah. Selanjutnya, saluran pembawa. Saluran pembawa atau biasa disebut saluran irigasi merupakan salah satu prasarana irigasi yang memiliki fungsi antara lain mengambil air dari sumber air, membawa atau mengalirkan air dari sumber ke lahan pertanian, mendistribusikan air kepada tanaman, serta mengatur dan mengukur aliran air. Saluran pembawa dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu saluran primer atau saluran induk, saluran sekunder, saluran tersier, dan saluran kuarter. Selanjutnya, terdapat dua jenis jaringan, yaitu jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran pembuangan, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkapnya. Selanjutnya ada jaringan irigasi sekunder. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkapnya. Next. Ini merupakan gambar dari beberapa saluran irigasi. Terdapat gambar saluran induk atau saluran primer yang terdiri dari beberapa petak sekunder yang mengambil air langsung dari saluran primer. Petak primer dilayani oleh satu saluran primer yang mengambil airnya langsung dari sumber air, yaitu sungai. Next. Jaringan irigasi utama meliputi bangunan utama, saluran primer dan sekunder, serta bangunan air, bangunan bagi, bangunan sadap atau sadap, dan bangunan pelengkapnya yang ada di saluran primer dan saluran sekunder. Next. Baik, selanjutnya skema saluran primer. Skemanya itu dari bangunan sadap, selanjutnya ke saluran sekunder, selanjutnya ke petak-petak tersier, dan terakhir ke bangunan bagi yang terakhir. Dan skema saluran sekunder itu dari bangunan yang menyadap dari saluran primer ke petak-petak tersier, kemudian ke bangunan sadap terakhir. Next. Proses terjadinya saluran irigasi. Saluran alam. Terbentuk akibat adanya gerusan oleh aliran air pada permukaan tanah. Saluran ini umumnya memiliki penampang dan trace yang tidak teratur. Stabilitas lereng dan saluran sudah terbentuk karena tercapainya keseimbangan di mana tidak terjadi pengendapan atau sedimentasi, terjadi seimbang dengan butiran yang terangkut dari dasar saluran. Selanjutnya saluran buatan. Saluran ini dibuat dengan dimensi dari bentuk
penampangan saluran tertentu, serta trace tertentu dan teratur mengarah ke tempat tujuan pemberi air. Next. Selanjutnya adalah manfaat saluran irigasi. Secara umum, para petani menggunakan irigasi untuk membantu meningkatkan produksi hasil pertanian. Sehingga dengan adanya irigasi, lahan tidak lagi mengandalkan hujan yang datangnya sering tidak menentu. Selain itu, terdapat beberapa fungsi serta manfaat dari adanya irigasi, yaitu yang pertama, irigasi berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air di daerah pertanian yang memiliki curah hujan rendah atau bahkan tidak ada. Yang kedua, dapat membersihkan tanah dan hama yang seringkali membahayakan bagi tanaman. Yang ketiga yaitu melalui irigasi juga dapat memberikan zat-zat yang berguna bagi tumbuhan. Yang terakhir, menjaga keseimbangan suhu agar tanaman tumbuh dengan baik. Baik, begitu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan atau tanggapan bisa disampaikan langsung. Terima kasih.